Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah kita awali perkuliahan pada modul ke-6 ini dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi amal soleh kita semua dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa ada tugas kedua ya yang sudah saya launching minggu kemarin, yaitu merusum bab 4 pada kegiatan belajar 3 dan kegiatan belajar 4. Kegiatan belajar 3 dan kegiatan belajar 4. Kegiatan belajar 3 itu tentang kepuasan pelanggan, kemudian kegiatan belajar 4 itu tentang alat pengukuran kepuasan pelanggan. Jadi tolong itu diperhatikan. Jadi meresum karena cuma 2 kegiatan belajar, maka saya pikir sekitar 3 atau 4 halaman saja sudah cukup. Kemudian kita akan membahas tentang quality assurance pada malam hari ini, juga standar penjaminan kualitasnya. Oke, langsung saja. Silakan dibuka modul 6 teman-teman sekalian. Sebelumnya pertanyaan dulu nih, seperti biasa. Apa itu QA atau quality assurance? Juga kaitannya dengan TQM apa? Kaitannya dengan TQM apa? Ya, pertanyaan dulu untuk mengawali, mungkin 1-2 menit. QA, apa itu QA? Quality Assurance. Kemudian yang kedua, apakah kaitannya dengan TQM? Nah, itu pertanyaannya. Ayo, pertanyaannya itu boleh dijawab dengan chat. Oke, sudah ya. Kita masuk ke dalam materi. 2 pertanyaan tadi akan terjawab pada pembahasan QA gitu. Pembahasan pada malam hari ini. Yang pertama tentang QA, quality assurance, atau kalau dalam bahasa Indonesianya dengan penjaminan kualitas. Namanya penjaminan kualitas berarti kualitasnya itu dijamin. Gimana caranya supaya kualitasnya itu terjamin? Maka ini ada institusi sendiri atau lembaga sendiri yang berupaya menjamin kualitas. Nah, secara pengertian quality assurance itu atau penjaminan kualitas, assurance itu jaminan, penjaminan, asuransi gitu ya. Assurance, penjaminan kualitas. Ini kegiatan untuk memberikan bukti-bukti untuk membangun kepercayaan bahwa kualitas dapat berfungsi secara efektif, berfungsi sebagaimana tujuannya. Jadi di sini ada serangkaian kegiatan yang memberikan bukti-bukti supaya terbangun trust, kepercayaan bahwa suatu produk itu, baik barang atau jasa ini berkualitas gitu. Jadi kegiatannya demikian. Kemudian apa manfaatnya? Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab ya.
secara pengertian itu tadi, kegiatan memberikan bukti-bukti dalam rangka membangun trust, kepercayaan, supaya kualitas itu dapat berfungsi secara efektif. Nah, kemudian yang kedua, manfaat penjaminan kualitas. Manfaatnya apa? Ya, manfaat pertama ya jelas ini tadi, ini membangun trust ya, membangun trust. Manfaat apa? Pertama. Ada lagi manfaat yang lain, tentu. Ya, manfaat yang lain adalah yang pertama, bisa membantu memperbaiki peningkatan, bisa membantu perbaikan dan peningkatan secara terus menerus ini berkesinambungan atau continuous improvement ya. Jadi QA, quality assurance, ini bisa membantu untuk tercapainya quality assurance, continuous improvement, CI. Jadi di sini bisa menimbulkan atau merangsang adanya inovasi. Tuh. Oke, QA menurutnya Mas Nano tadi adalah seluruh rencana tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan. Ya, intinya di situ untuk membangun trust, kepercayaan, digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas. Oke ya, bisa. Jadi kita ambil keywordnya saja, kata-kata kunci dari QA, quality assurance. Pertama, trust. Itu jadi membangun kepercayaan. Kemudian quality, jelas ya, karena memang membangun kepercayaannya itu dengan dengan menyodorkan kualitas yang bagus. Ini ada barang berkualitas, kemudian dijamin berkualitas, jadi ada penjaminnya. Ya, sebagaimana kalau kita makan makanan di Indonesia atau di sini, kemudian ada tulisan halal, dikeluarkan oleh MUI kalau di Indonesia, dikeluarkan oleh CMA kalau di sini, Chinese Muslim Association. Ya, dia penjamin halal makanan tersebut. Ya, dialah penjaminnya. Ya, kalau dia sudah menjamin, ya sudah, kita percaya kan. Ketika ada logo halal MUI yang stempel, udah kita yakin saja kan. Nggak pernah kemudian kita berpikir sampai 3-4 kali gitu lah. Saya pikir nggak pernah ya. Masuk ini halal, kemudian diteliti lagi apa kandungan, saya pikir jarang dan malah mungkin nggak ada ya, jarang. Sebagaimana juga di sini ada tulisan halal CMA yang keluarkan, biasanya ya percaya. Nah, supaya bisa dipercaya, maka CMA itu atau MUI itu memberikan bukti-bukti dari hasil labnya ini, kemudian dia bisa ngasih stempel bahwa ini halal. Ya, sama ini. Jadi ada lembaga yang menjamin bahwa ini tuh berkualitas loh. Nah, jadi ada yang menjamin bahwa ini berkualitas, sehingga kalau ini dikatakan berkualitas, ya wis Anda percaya itu berkualitas. Kalau dalam dunia perbukuan ya, kemudian ada di stempel tuh best seller gitu kan, seorang percaya kalau ini best seller, bukunya atau novelnya atau apa ya, karya buku itu dan sejenisnya, entah novel entah buku, ada tulisan best seller. Nah, maka ya umumnya kemudian orang juga udah percaya wis best seller. Nah, ini sebagai alat marketing juga bagus juga. Jadi manfaat yang lain adalah bisa meningkatkan daya beli, daya
bersaing di pasaran, bahwa produknya ini berkualitas untuk memenangkan persaingan. Yang manfaat yang kedua, yang memudahkan mendapatkan bantuan dari pinjaman uang atau fasilitas karena terpercaya. Kemudian seandainya mengajukan ke bank, oh ini loh produknya ini perusahaan saya, produknya ini. Ada yang menjamin bahwa produk ini berkualitas. Ketika kita melakukan pinjaman, ya, orang akan lebih pihak ketiga, pihak lembaga pembiayaan lebih percaya barangnya memang berkualitas, sehingga kemungkinan bersaing tinggi di pasar itu ya besar juga. Ya kalau saya kasih kredit ya bisa balik juga uang saya, pikirnya bank kan gitu, kasih kredit nanti membalikan dengan bunga ataupun bagi hasil yang lain. Nah, yang ketiga, menyediakan informasi kepada masyarakat sesuai sasaran dan secara waktu, secara konsisten. Ini berbicara tentang kemampuan yang bisa diberikan. Jadi ini memberikan informasi kepada masyarakat bahwa produknya itu berkualitas, produknya ini halal, produknya ini ramah lingkungan, produknya ini tidak menggunakan pekerja dari anak dan anak di bawah umur dan seterusnya. Itu informasi-informasi yang disampaikan. Nah, kalau dalam quality ini ada standarnya kan, nanti dibahas pada modul ke-7 nanti, ya, belum saatnya nanti. Nah, yang keempat ini menjamin tidak ada hal-hal yang tidak dikehendaki. Jadi dengan QA ini ya dia yang menjamin akan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi. Tuh, tentang pengertian juga manfaat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang tujuan quality assurance-nya atau penjaminan kualitas ini bisa dilihat dalam dua aspek. Yang pertama aspek internal, kemudian yang kedua aspek eksternal. Aspek internal, aspek eksternal. Aspek yang internal ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan pihak yang terkait dalam mencapai sasaran masing-masing. Jadi dalam internal ini ada sasaran-sasarannya masing-masing. Nah, dengan QA ini berusaha untuk sasaran itu tercapai. Mungkin bagian produksi sasarannya zero defect, bagian pemasaran dengan adanya produk yang berkualitas dia bisa memenuhi target pemasarannya. 95% produknya diserap pasar misalkan. Jadi masing-masing sasaran akan punya masing-masing pihak akan punya sasaran sendiri-sendiri yang sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok fungsinya. Ya. Ini secara eksternal berfungsi sebagai manajemen strategi yang berkaitan dengan berdirinya kebijakan, standar, sistem untuk pemeliharaan dan maaf, apakah Anda bisa melihat ini layar saya? Halo? Hilang ya? Kenapa ya? Anda bisa melihat layar saya, ada tulisannya PowerPoint. Punya saya hilang. Aduh, kenapa ini?
sorry, display please try again. Ada. Baiklah, coba saya tampilkan lagi. Kasihan nanti yang melihat rekaman video nanti nggak ada layarnya. Gimana caranya ya? Mungkin Anda bisa melihat, tapi nanti yang melihat rekaman nanti nggak melihat ya. Saya sebentar. Masya Allah, ada ya. Wah, keliru 9 lagi. Maksud yang 9, modul 9. Mau berubah nggak? Oke, alhamdulillah mau berubah dia. Sebentar ya, maaf. Ini ada apakah ini? Ya, ini dia. Oke, bisa lihat ya. Alhamdulillah. Oke, jadi kalau gini kan nanti yang lihat rekaman bisa ngelihat maupun eksternal. Nah, selanjutnya QA ini diperankan oleh bagian yang netral, bukan produsen atau konsumen. Jadi kalau yang memerankan produsen, nanti dia konsumen bisa aja kurang trust, kurang percaya. Lalu kan yang buat kamu ngomong berkualitas ya jelas wae kan, kayak gitu. Anda juga bukan konsumen, nah nanti isinya saya nggak percaya ini ini berkualitas. Nah, omongannya konsumen nanti kayak gitu terus. Ketika dia bilang ini kurang berkualitas, produsen akan bilang ya benar aja kamu konsumennya kurang dikit protesnya banyak gitu. Jadi seperti sertifikat halal oleh MUI bukan produsennya. Gambarannya seperti itu, analoginya bersama dengan itu. Ada produsen, misalkan perusahaan makanan kacang Garuda, wis nyebut merek gak apa-apa, tinggal contoh aja. Nah, kemudian ada konsumennya, kita ini sebagai pihak yang netral, yang 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 bisa dipercaya. Antara konsumennya percaya, kemudian produsennya juga percaya pada pihak ini ya. Jadi QA ini tidak berperan dalam pengambilan inisiatif dalam pengembangan staf atau pengembangan organisasi,
tapi QA bisa berfungsi sebagai bagian penilai kinerja kita, kualitas kita. Jadi kualitasnya udah bagus, kita mengajukan sertifikasi halal, kemudian MUI atau mungkin di sini CME belum memberikan sertifikasinya itu karena ada komponen yang diragukan kehalalannya. Nah, kan kemudian kita jadi ngerti, bisa sebagai penilaian kita. Oh, ternyata ada bagian yang tidak halal misalnya. Oh, ini bahan ini cencunya oke, naik susunya, nah susunya apa ini, ada kandungan babinya enggak, ada kandungan babinya enggak, misalkan emulsifiernya dari babi atau enggak, seperti itu. Kalau tehnya kan ya dari pada perbaikan pada proses mendeteksi, mencegah kesalahan. Jadi dari penekanan quality assurance pada perbaikan kemampuan memproses yang berkualitas. Kalau proses yang berkualitas ya, ya karena prosesnya jamin kualitasnya ya, diharapkan kesalahannya juga menjadi kecil. QA ini menghendaki adanya penyatuan dan pengendalian secara menyeluruh departemen produksinya saja. Memang fokusnya pada kemampuan proses, tetapi tidak hanya pada fokusnya pada sana, nanti kerjasama dengan pihak yang lain. Jadi intinya melibatkan banyak pihak yang netral tadi, kemudian kita lakukan perbaikan. Nah, dalam melakukan perbaikan tadi kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain, departemen-departemen yang lain, dengan bagian pengadaan inventory. Ya kita minta supaya bagian pengadaan mengadakan bahan yang berkualitas, sehingga kalau memproses bahan yang berkualitas dengan proses yang berkualitas, outputnya, produknya diharapkan juga berkualitas, tidak gampang rusak ketika memproduksi sesuatu. Oke. Nah, ini ada beberapa hal penekanan yang mana mungkin terjadi miskonsepsi ya tentang QA ini, penjaminan kualitas ini. Yang pertama adalah penjaminan kualitas itu bukan pengendalian kualitas atau inspeksi. Kalau inspeksi ya dilakukan sendiri nanti oleh bagian inspeksi. Bagian QC dan quality control ya. Penjaminan kualitas atau QA ini juga bukan kegiatan pengecekan yang luar biasa.
bukan menjadi tanggung jawab bagian perencanaan, bukan bidang yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, juga ini bukan sebagai obat yang mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit, bukan sebagai sesuatu yang bisa kalau ini ada kecacatan produk kemudian dengan GE ini bisa mujarab, jadi tidak ada cacat produknya. Nah, ini beberapa hal yang perlu dipahami. Tetapi penjaminan kualitas ini merupakan bentuk untuk mencapai biaya yang efektif dalam rangka membantu meningkatkan produktivitas, alat untuk merealisasikan do it right, baik secara waktu maupun setiap sepanjang waktu. Oke, kemudian kita masuk di dalam hal kedua, yaitu tentang elemen di dalam QA. Anda bisa lihat di modul halaman berapa? 6.6 ya. Nah, ini menurut Patel tahun 94, ini terdapat 3 komponen dari QA. Jadi kegiatan penjaminan ini mempunyai beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kualitas pelanggan, kemudian yang kedua kualitas profesional, kemudian yang ketiga kualitas proses. Yang dimaksud dengan kualitas pelanggan ini yang menunjukkan apakah kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi dengan produk atau jasa yang ada. Nah, ini dapat diketahui dengan mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Jadi kualitas pelanggan ini dapat kita ketahui dengan cara mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Ya, bisa kita lakukan dengan survei. Nah, seberapa besar sih tingkat kepuasan dari pelanggan kita. Jadi kualitas pelanggan ini menunjukkan apakah kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi oleh barang, produk atau jasa yang ada. Kemudian yang kedua kualitas profesional, ini menunjukkan adanya kebutuhan pelanggan secara profesional. Apakah prosedur standar profesional yang dipercaya untuk menghasilkan produk atau jasa yang diinginkan dapat terpelihara dengan baik. Jadi ini menunjukkan apakah kebutuhan pelanggan secara profesional dan secara standar profesional yang dipercaya untuk menghasilkan produk atau jasa yang diinginkan. Kalau kualitas proses ini desain atau operasional dalam proses atau produksi atau pelayanan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Jadi ketika memproses itu bisa menggunakan sumber daya yang efisien, mesinnya yang efisien, yang minimal, kemudian tenaga kerjanya juga minimal, kemudian tenaga listrik, tenaga apalagi. Nah, kalau listrik ya pada umumnya ya listriknya minimal dengan biaya yang minimal. Itu.
Jadi ketika berbicara tentang QA ini, quality assurance, maka kan kita berbicara pada 3 kualitas 3, yaitu kualitas pelanggan, kualitas profesional, dan kualitas proses. Tiga-tiganya harus terpenuhi sehingga bisa terwujud penjaminan kualitas yang bagus oleh suatu organisasi perusahaan. Nah, ini kalau dalam bisnis. Nah, Patel juga di samping menyebutkan ada 3 elemen tadi, Patel juga mengumpulkan sejumlah elemen penting lainnya yang terkait dengan penjaminan kualitas. Nah, apa saja? Yang pertama adalah kebijakan. Kebijakan ini meliputi filosofi, tujuan, nilai dari produk maupun jasa. Kemudian yang kedua, komitmen. Ini juga elemen dalam QA ya. Tadi kalau pertanyaan saya yang kedua tadi, apa hubungannya dengan TQM? Nah, di TQM kan kemarin juga bicara tentang komitmen kualitas ya. Nah, ini juga ada. Jadi memang dalam teori kualitas nanti ketika berbicara dengan beberapa hal-hal yang terkait dengan kualitas seperti QA ini, kemudian kemarin kepemimpinan atau leadership, kemudian sebelumnya total quality service, soft qual, ya memang nanti ada irisan-irisan konsepnya itu. Komitmen apa? Komitmen terhadap kualitas pada seluruh produk maupun jasa. Jadi harus dimengerti dan dianut oleh semua bukan hanya staf di sini tapi semua entitas orang yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, metode yang efektif. Yang keempat, standar kesesuaian. Kemudian kelima, tingkat perbaikan bila standarnya tidak terpenuhi, bagaimana cara meningkatkan melakukan perbaikan kualitas. Kemudian yang keenam, prosedur pelatihan dan pengembangan. Yang ketujuh, adanya kesepakatan kontrak antara produsen dan konsumen. Nih, itu elemen-elemen yang ada di dalam QA, quality assurance. Nah, tadi yang menjadi pertanyaan saya yang kedua tadi adalah apa hubungannya TQM dan QA. Ini ada jelas tersirat jelas pada subbab yang C ini, TQM dan QA. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang TQM, yaitu metode yang mengangkat keseluruhan fungsi-fungsi organisasi, ya, pendekatan komprehensif ya, untuk memuaskan pelanggan. Nah, komprehensifnya nanti bisa macam-macam. Ya, antara semua ini melakukan TQM ini tidak hanya bagian produksi saja, khususnya salah satu aplikasinya. Nah, tujuannya untuk memuaskan pelanggan. Nah, kemudian ini TQM ini kalau dilihat dari standar kualitasnya, maka ada beberapa dimensi dari standar kualitas. Nah, ada 4 dimensi standar kualitas. Yang pertama adalah dimensi pengendalian kualitas atau quality control, QC. Kemudian yang kedua, dimensi penjaminan kualitas. Ada orang yang mengendalikan kualitas sehingga kualitasnya itu tercapai. Nah, setelah ada, kemudian ada yang menjamin ini loh barangnya berkualitas. Ya, karena ada orang yang berusaha mewujudkan
suatu proses, suatu produk itu berkualitas, nah, akhirnya terwujud menjadi suatu produk yang berkualitas. Nah, nanti ada orang yang menstempel ini loh yang berkualitas, itu quality assurance, penjamin kualitas atau QA. Kemudian dimensi yang ketiga adalah PGM ya, ini perbaikan berkesinambungan terus menerus, continuous improvement. Jadi dia melakukan upaya-upaya perbaikan secara terus menerus. Dan yang keempat, kepuasan pelanggan total atau total customer satisfaction, kepuasan pelanggan secara total keseluruhannya. Itu 4 dimensi yang ada dalam PGM. Dalam PGM, QC, QA, CI, dan total customer satisfaction. Jadi pelanggan ini puas secara keseluruhan terhadap produknya, pelayanannya, harganya ya cocok, ya. Jadi keseluruhannya dia akan puas. Nah, kaitannya dengan PGM? Ketika menerapkan PGM ini hendaknya bisa memenuhi keempat dimensi tadi. Setidaknya keempat dimensi tadi itu bisa terlingkupi. Ya QC-nya, ya QA-nya, ya CI-nya, dan TCS-nya. Jadi keempat hal itu bisa terpenuhi dalam PGM. Nah, itu baru nanti PGM-nya berjalan dengan sukses. Ini tadi CI, continuous improvement, jarak kekuasaan rendah. Kemudian QA, tingkat formalisasi tinggi. Kemudian di sini ada QC, jarak kekuasaan tinggi. Ini TCS tadi apa? Total customer satisfaction. Di sini. Nah, keempat dimensi kualitas inilah yang membentuk PGM. Kesuksesan PGM ini bisa dilihat juga dari keempat dimensi kualitas tadi. Pengendalian kualitasnya bagaimana, penjaminan mutunya bagaimana, penilaiannya bagaimana, penilaian suatu produk itu oleh penjaminan mutu. Kemudian bagaimana pendapat dari pelanggan terhadap kualitas yang kita punya. Oke, itu tentang dasar yang pertama tentang PGM, tentang quality assurance. Kemudian kita menginjak yang kedua, yaitu tentang standar penjaminan kualitas. Jadi kegiatan belajar kedua di modul 6 ini. Nah, ada beberapa standar penjaminan yang formal. Karena tadi kan kalau kita lihat yang di sini, ini kan QA ini tingkat formalisasi yang tinggi. Nah, dia ada beberapa standar penjaminan kualitas secara formal. Ada ISO, di bab 7 itu kita bahas tentang ISO. Ya, ISO 9000, 14000. Nah, selain itu juga ada BS 5650. Kemudian ada CAN Z299, ada ANSI ASME. Nah, ini
adalah beberapa standar penjaminan kualitas secara formal. BS ini British Standard, standarnya Inggris, British ya. Beberapa standar ini mungkin di beberapa negara lebih dominan penggunaannya, tapi di beberapa negara lain mungkin hal itu kurang familiar. Misalkan British, dia pakainya BS, British Standard ya. Jadi standar penjaminan kualitasnya Inggris, UK pakai BS. Kalau CAN punya siapa? Kanada ya. Kanada. Kemudian kalau Australia lebih pada ISO, tapi dia mengadopsi ISO. Dia punya AS 1821 untuk kualitas pemasokan. Jadi penjaminan kualitas bahwa pemasok ini bagus. Kemudian ada AS 3901 untuk adopsi ISO 9001. Kalau secara internasional, banyak negara yang memakai ya ISO itu, ISO 9000. Khususnya di Indonesia pun juga lebih terkenal ISO daripada yang lain. Implementasinya lebih banyak di ISO daripada yang lain, apalagi yang ini kan mungkin tidak terlalu familiar di telinga masyarakat. Mungkin ANSI dan ASME dan BS saja yang sedikit populer, tapi masih kalah populer dengan ISO. Oke. Jadi ini ada beberapa standar-standar penjaminan kualitas yang mana masing-masing negara mempunyai standar sendiri. Tapi secara global internasional banyak yang menggunakan ISO. Kemudian yang kedua tentang penjaminan kualitas dengan ISO 9000. Jadi standar yang dipakai ISO. Ketika sudah ada suatu produk, kemudian ada stempelnya certified ISO sekian, berarti ya diasumsikan bahwa produk itu berkualitas, mempunyai proses yang berkualitas gitu. Orang melihat produk, wah ada certified ini lebih yakin dan percaya terhadap kualitas tersebut tuh. Nah, apa keunggulan dari ISO sehingga kok ini secara global banyak memakai ISO ini? Yang pertama, dari aspek internal, menjamin terbentuknya manajemen yang berkualitas. Memang ISO lebih fokus pada prosesnya, kemudian dia proses itu harus diselenggarakan baik oleh departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan itu atau organisasi itu, sehingga otomatis menuntut manajemen ini berorientasi pada
proses yang berkualitas. Dengan kata lain, nanti juga masa prosesnya berkualitas tapi manajemennya tidak berkualitas. Ya, tentunya ini akan mengarah ke sana. Jadi secara internal ini akan menjamin terbentuknya manajemen yang berkualitas. Kemudian yang kedua, aspek eksternal. Nah, memang ISO ini digunakan sebagai salah satu pembuat citra, supaya mempunyai citra yang baik karena sudah lolos uji sertifikasi ISO, sehingga bisa mempunyai daya saing yang tinggi. Bahkan sampai mungkin tidak hanya produk-produk hasil perusahaan, beberapa jasa pun juga melakukan sertifikasi ISO. Jasa-jasa pendidikan itu juga beberapa yang menggunakan sertifikasi ISO ini, dan bukan hal yang murah juga sebenarnya mendapatkan sertifikasi ISO ini, dan dia juga ada durasi waktunya, misalkan 5 tahun sertifikasi ISO, atau 3 tahun, kemudian harus diaudit lagi apakah masih berkualitas sesuai dengan standar kualitasnya atau tidak. Jadi ada beberapa universitas nggak usah jauh-jauh di Indonesia ya. Universitas ini ada sertifikasi ISO-nya. Ya untuk meningkatkan image positif saja. Nah, ketika image-nya bagus, ya kemampuan bersaingnya pun juga akan lebih tinggi. Ya, ini beberapa keunggulan. Saya pikir keduanya pun juga dimiliki oleh standar yang lain seperti BS, CAN tadi itu ya. Jadi hal yang sama pun sebenarnya juga dimiliki oleh selain ISO, karena secara internal juga akan membentuk manajemen yang berkualitas juga. Kemudian kalau sudah tersertifikasi, ya dia akan mempunyai pengakuan yang lebih. Seperti suatu produk, gambarannya analoginya yang halal tadi, ini sudah tersertifikasi MUI halal ya. Masuk ke pasar itu akan lebih mudah daripada yang tidak untuk di pasar di Indonesia gitu ya. Untuk di pasar di Indonesia akan lebih mudah, apalagi kalau sertifikasi dari MUI itu dibalik, bukan sertifikasi halal tapi sertifikasi haram. Jadi dibalik, produk ini lolos sertifikasi haram, jadi produk ini tidak haram. Atau malah mungkin produk-produk yang haram tadi, yang tidak halal, yang haram, itu yang di stempel MUI gitu. Saya yakin orang nggak akan banyak yang dekat ya, kecuali memang mungkin yang tidak muslim. Tapi kalau yang muslim sangat sensitif biasanya. Ada cap MUI, that's haram ya. Itu orang udah nggak bakalan deket, dan langsung pasar itu drop langsung. Kalau di Indonesia gitu ya jelas tidak laku. Kalau di sertifikasi halal jedet gitu, mungkin orang tidak terlalu aware ya, kebanyakan aware, tapi mungkin ada yang permisif ya, masih kalau seandainya tidak ada stempel MUI halalnya pun dia masih mengkonsumsi meskipun nggak ada stempel MUI halal.
ya kan. Tapi kalau seandainya ada stempel yang haram itu, maka otomatis tuh dia nggak akan mendekat. Nah, kembali kalau seperti sertifikasi halal MUI, dia akan lebih mudah bersaing karena mempunyai kepercayaan dari pelanggan, dari pasar. Oh, ini halal kok, sudah saya konsumsi saja. Sama ini ISO maksudnya juga demikian. Tapi kalau produk makanan kita mungkin bagi pelanggan tidak terlalu memusingkan. Oh, ini lolos sertifikasi ISO. Produk elektronik, oh ini udah punya sertifikasi ISO kasusnya. Mungkin tidak terlalu ya kita merasakan, tidak terlalu mempedulikan itu. Tapi bagi perusahaan, dia supaya tersertifikasi, ya dia juga mempunyai image yang bagus, maka dia harus lolos sertifikasi. Nah, nanti di sini efeknya juga akan ke internal, manajemennya juga akan berkualitas karena dia akan memperbaiki prosesnya. Oke, lanjut. Kemudian manfaat khusus sertifikasi ISO: satu, produktivitas dan penjualan ekspor menjadi lebih tinggi. Ya, seperti yang tadi kita sudah sebutkan, kemungkinan untuk terserapnya pasar jadi lebih. Bahkan ada beberapa negara yang mempersyaratkan produknya harus tersertifikasi oleh standar kualitas tertentu, misalkan standar ISO. Jadi misalkan Indonesia mau mengekspor suatu produk. Nah, perusahaannya untuk produk itu apakah sudah tersertifikasi belum? Kalau belum, negara tertentu nggak mau nerima. Nah, ada juga. Nah, dengan adanya tersertifikasi ini bisa juga meningkatkan produktivitas, meningkatkan ekspor. Ya, karena memang dalam kenyataannya ada negara-negara yang mensyaratkan itu, ya supaya lakulah produk sertifikasinya itu kan sudah mahal bayarnya. Secara bisnis seperti itu, secara kualitas ya memang dengan adanya itu akan lebih dipandang lebih berkualitas, sehingga kalau dilihat dari sisi kualitas, oh produknya lebih berkualitas, oke, kamu boleh masuk barangmu ke negara saya. Kemudian yang kedua, pengendalian bisnis menjadi lebih baik, pengurangan biaya dan komplain. Ya, karena mengendalikan prosesnya menjadi proses yang berkualitas, ya, jadi komplainnya juga akan lebih kurang, akan berkurang. Jadi prosesnya bagus, produknya bagus, nah komplainnya kan berkurang, ya kan. Semakin bagus prosesnya, kemudian produknya semakin lama semakin bagus, kan continuous improvement kan. Tidak setelah kita pada posisi dapat nilai 9 udah berhenti, tapi tetap dilanjutkan perbaikannya sehingga mendapatkan 10 dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan quality of life, preferensi pelanggan. Dan tadi ada image ya, image terhadap kualitas perusahaan. Karena prosesnya dijaga, perusahaan menghasilkan produk-produk yang berkualitas, maka image dari perusahaan itu juga akan naik. Misalkan produknya Apple, ya, ini bagus, ya, image-nya Apple emang bagus. Produknya merek apa, ya, mempunyai image yang kurang bagus kan, Cina, produk Cina ya tidak terlalu bagus.
kan seperti itu. Oh, ini produk Jepang, bagus kualitasnya. Jadi akan dapat meningkatkan image dan preferensi pelanggan menjadi hal. Yang pertama adalah penghargaan merupakan kompetisi atau persaingan yang bertujuan untuk mengadakan continuous improvement. Penghargaan ini digunakan sebagai pengakuan atas usaha-usaha yang telah dilakukan. Contohnya, kalau di Jepang itu ada Deming Prize. Deming ya, ketika di modul pertama kita sudah bahas ya, yang bangun industri Jepang setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Salah satu yang menjadikan industri Jepang itu leading dengan kualitas yang bagus ya, karena salah satunya ada suhu kualitas yang namanya Deming. Kemudian dijadikan sebagai nama awardnya, Deming Prize ya, kayak Nobel itu kan juga nama orang ya. Kemudian apalagi Ma'arif Award, terus apa lagi ya, itu kan dari nama orangnya. Oke, kemudian kalau di Amerika itu mengadopsi pada Malcolm Baldrige ya. Malcolm Baldrige National Quality Award ini penghargaan pada perusahaan yang unggul dalam menerapkan manajemen kualitas. Jadi nanti ada penghargaan kualitas. Nah, kalau di Amerika ini namanya Malcolm Baldrige. Nah, kalau di Eropa ada EFQM, European Foundation for Quality Management, pakai T ini, management. Nah, itu ya. Nah, ada tergantung dari negaranya masing-masing. Nah, di Indonesia apa? Nah, PR ya, nanti dicari ya. Penghargaan kualitas kalau di Indonesia apa namanya? Tentang ISO ya. Ini juga sedikit membahas dengan bab 7 ini, irisan dengan bab 7 kan tentang ISO ini. ISO kalau tadi 9000 itu tentang lebih kepada proses ya. ISO 14000 ini sistem manajemen lingkungan. Kalau tadi SMM ya, yang 9000 itu ISO 9000 sistem manajemen mutu. Kalau yang ini SML sistem manajemen lingkungan ya, standar untuk sistem manajemen lingkungan ya. Itu yang punyanya Indonesia, standar nasional Indonesia punya standar sendiri SNI. Tadi ada yang ngecek ya ternyata ya. Tetapi juga kalau kemudian keluar Indonesia terkadang tidak cukup dengan SNI ya, harus dengan standar yang lain. Jadi bisa saja dalam suatu produk itu ada beberapa standar, tidak hanya satu, bisa SNI kemudian ada ISO. Mungkin di produk ini juga ada karena masuk Inggris harus pakai BS, maka ada SNI, ada ISO, ada BS. Bisa saja, karena kalau nggak pakai BS nggak bisa masuk Inggris, nggak bisa diekspor ke Inggris. Bisa ya kan, mereka jualan sistem juga. Silahkan pakai sertifikasi saya, nanti yang bayar mahal. Kemudian ya, ini tidak lepas dari bisnis juga, tidak dipungkiri, banyak yang menyatakan hal demikian. Tetapi kalau dalam perspektif positifnya, memang dengan demikian
perusahaan-perusahaan itu terpacu untuk memenuhi standar yang lebih ya, dari yang ada di Indonesia, dari yang ada di dari yang standarnya di Indonesia mungkin standar kualitinya masih lebih kurang dari negara Eropa, Amerika. Dengan menerapkan standar yang lain ya bisa menjadi lebih tinggi juga gitu ya. Kayak kemarin itu ya, dulu ya, ada ini kan, ada mobil SMK yang dulu dipromokan oleh Pak Jokowi, tapi nggak tahu sekarang sampai di mana SMK-nya itu, mobil buatan anak-anak SMK. Nah, mungkin secara ini sudah bisa jalan ya, sudah bisa jalan, dikemudikan sudah bisa oke dari Solo sampai Jakarta ya, tapi kan nggak lolos uji-uji tertentu kan, uji emisi tidak lolos atau tidak diloloskan, kita nggak tahu. Standar-standar dalam industri itu kemudian harus terpenuhi supaya bisa diproduksi secara massal gitu. Kayak kemarin yang barusan kasus yang paling akhir, ada anak lulusan SD yang merakit TV itu, diberi nama apa, Max Trend kalau nggak salah ya, dinamai Max Trend ya, dinamai apa itu, Max Trend kalau nggak salah. Nah kemudian tidak bisa diproduksi massal karena tidak lolos uji tertentu oleh Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan dan seterusnya ya, dari pihak-pihak tertentu, sehingga dimusnahkan kan itu. Nah sebenarnya hal-hal seperti itulah yang kita sayangkan. Kalau misalkan mobil SMK tidak bisa lolos uji, ya bagaimana kemudian pihak-pihak terkait itu mengupayakan supaya mobil ini bisa lolos uji, ya dinaikkan kualitasnya supaya bisa lolos. Kemudian tadi TV tadi itu, ada orang yang ngerakit bisa dengan baik, bisa nyala TV-nya, ya gimana caranya supaya bisa memenuhi standar sehingga bisa diproduksi massal, diperdagangkan. Kemudian yang lain itu alat pencegah kanker itu, pembasmi kanker oleh Pak Taruno itu ya, yang di Tangerang itu, yang tidak lolos uji klinis juga. Nah kemudian ditutup. Nah sekarang pindah ke Polandia dan Singapura, dan kemudian di sana diizinkan untuk produksi. Nah nanti kalau orang Indonesia beli alatnya itu udah mahal sekali, mungkin bisa 4-10 kali lipat. Dulu hanya 4 jutaan, 5 jutaan, terjangkau sebenarnya untuk masyarakat kalangan menengah, bahkan ke bawah ya, menengah lah ya, dengan penyakit yang kanker seperti itu diciptakan oleh Pak Taruno ya. Kemudian bisa menyembuhkan 80% banyak pasiennya bisa tersembuhkan dengan harga sekian daripada dibandingkan ke rumah sakit yang lebih mahal. Tetapi itu tetap juga kan berobat ke rumah sakit, setelah diuji laboratorium sudah hilang dan seterusnya ya. Nah itu nanti kalau udah diproduksi sama Singapura, Polandia, beli sudah bisa 40 juta, lebih mahal lagi. Sayangnya di Indonesia itu seperti itu. Ada yang baru mempunyai ide, mempunyai produk yang bagus, kemudian tidak lolos uji suatu standar, kemudian ditutup, harus di ini. Sayangnya di situ. Maka kita nggak berkembang, kita hanya akan mengkonsumsi produk-produk dari luar terus. TV memproduksi dari luar. Kemudian tadi mobil SMK yang memproduksi akan membeli dari luar.
Honda, Yamaha, Toyota maksudnya, Honda, Toyota, dan terus ya nggak akan. Oke, kembali ke sini. Jadi ISO 14000 ini terkait dengan lingkungan. Ini berhubungan dengan sistem pengelolaan lingkungan yang bersifat sukarela. Nah, isu lingkungan ini sangat sensitif. Ya, jadi kalau ada beberapa negara yang tidak meloloskan masuk ke negaranya kalau tidak lolos ISO 14 itu, kalau tidak ramah lingkungan. Ada. Oh, ini karena misalkan produk kertas dari illegal logging di hutan di Kalimantan, perusahaan ini melakukan illegal logging, maka tidak diloloskan masuk ke sana. Ada kasus seperti itu. Dan ISO 14000 ini menekankan continuous improvement dan PDCA. Ingat PDCA apa? Plan, do, check, action, untuk mengevaluasi lingkungan saat ini dan yang diharapkan di masa yang mendatang, mengharapkan produk yang ramah lingkungan. Ya, kembali ke keyword continuous improvement. Ketika kita bicara masalah kualitas, continuous improvement ini selalu ada. Di PGS ada, TGM ada kemarin, sekarang bahas QA. Nah ini, kalau kemudian diintegrasikan antara ISO 9000 dan 14000, akan ada beberapa keunggulan, pertama pengurangan biaya, tercapainya homogenitas dalam metodologi manajemen, kemudian menurunkan banyaknya kertas kerja. Nah, karena ramah lingkungan kan paperless ya, mungkin banyak kerja digital, surat-surat antar divisi, kemudian lewat email, notifikasi nanti lewat WA, tidak perlu undangan pakai undangan rapat internal misalkan, tidak perlu pakai kertas. Nah, lebih ramah lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi menurunkan banyaknya penggunaan kertas. Kalau kertas yang digunakan lebih sedikit, nah tentunya akan mengurangi biaya kan, berkorelasi. Jadi kalau bisa dikurangi dalam 1 tahun, ini 1 bulan itu 10 rem kertas, 1 bulan 120 rem kertas itu berapa rupiah, berapa NT, suatu kurang. Oke, salah satu contohnya seperti itu. Saya pikir itu untuk yang modul ke-7, saya pikir minggu depan akan kita sambungkan lagi. Saya cukupkan untuk yang di modul 6 saja malam ini. Seandainya kondisi memungkinkan, sebenarnya saya pengen sampai selesaikan juga modul 7 sekalian, mumpung materinya nggak terlalu banyak. Modul 6, 7, 8, 9 kan materinya nggak terlalu banyak, bisa digabung-gabungkan. Tapi karena kondisi kurang memungkinkan, maka mungkin bisa saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak, kalau tidak ada ya saya cukupkan sekian. Terima kasih atas
perhatiannya. Kita ketemu lagi insyaallah minggu depan. Kita ada yang mengetik, silakan. Oh, oke, sama-sama. Oke, ada 4 orang ya, yang 4 orang lain tidak masuk. Mungkin bisa diganti dengan resume kalau mungkin lebih prefer membuat resume, silahkan. Oke, kita akhiri, kita ketemu lagi minggu depan insyaallah. Kita tutup dengan bacaan hamdah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.